Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hanson di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,26 triliun dolar atau naik sekitar 1,77%. Nah, Bitcoin sendiri kembali ke angka 30.500-an, Ethereum 1.829, BNB 308, Cardano 0,59, XRP 0,4, Solana 41, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,08 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih ada yang 4-5%. Top performernya hari ini adalah Solana dengan kenaikan 5,41% ke 41,26 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama ini sekedar reminder saja untuk kalian bahwa hari ini kita kembali sudah berada di hari Jumat dan seperti biasa akan ada Bitcoin option expiry. Angkanya ya lumayan lah ya. Kalau dibilang besar banget enggak, sebesar 160 juta dolar. So, untuk kalian yang merupakan scalper atau short term trader wajib ya untuk waspada karena bisa jadi akan ada pergerakan yang cukup zigzag di sini ketika terjadi Bitcoin options expiry gitu ya. Jadi itu perlu kalian keep in mind untuk hari ini. Nah, kemudian yang kedua, ini mungkin juga pertanyaan dari sebagian viewers ya gitu. Kapan sih kira-kira altcoin lagi kok? Apakah kita akan kedatangan altcoin lagi? Nah, di sini kita melihat ada artikel yang membahas tentang hal tersebut. Ada 3 indikator menurut mereka yang bisa kita pantau untuk menentukan apakah kita akan masuk ke altcoin season atau tidak gitu ya. Nah, yang pertama lebih ke arah teknis lah gitu ya, technical. Pertama, kalau kalian perhatikan ini adalah sebuah fractal pattern atau ya mungkin kesamaan lah gitu ya, pattern antara yang terjadi di tahun 2016 dengan 2000 sampai 2017 dan juga yang terjadi di 2001 hingga 2022. Ini adalah pair Ethereum versus Bitcoin. Di sini juga sama ya. Jadi yang disampaikan oleh analis di sini adalah mereka melihat adanya kesamaan secara pattern gitu ya, dimana kita diawali dengan rounding bottom di sini. Di sini juga rounding bottom. Kemudian kita break dari rounding bottom tersebut. Kemudian kita mulai start membentuk pattern di sini dan pada akhirnya breakout ke atas. Dan di sini kalau kita lihat secara kasat mata gitu memang terjadi kemiripan ya. Di mana ada rounding bottom, di sini juga ada rounding bottom, kemudian kita breakout ke atas, mulai menciptakan pattern, mulai merangkak ke atas dan pada akhirnya kita breakout dari sebuah channel dan masuk ke altcoin season. Cuma menurut si analis, untuk cycle kali ini sepertinya kita membutuhkan waktu yang lebih panjang gitu ya untuk mendapati sebuah altcoin season. Kemudian ini adalah chart altcoin market cap dibandingkan dengan total market cap gitu ya. Menurut sang analis kita juga melihat ada kesamaan. Pertama dari segi price actionnya, dimana pertama kita di cycle sebelumnya melihat ada sebuah pennant. Kemudian ketika kita break dari pennant tersebut kita membuat semacam rounding pattern. Sebelum pada akhirnya kita membuat alt season di sini. Oke. Hal yang sama juga terjadi menurut sang analis, kita kembali membuat pennant. Kemudian kita break dari pennant tersebut, membuat semacam rounding pattern. Dan menurut dia kita sekarang berada di tahap ini gitu guys. Alias berada di ujung gitu ya. Sebelum kita melakukan atau mendapati altcoin season. Oke, ini juga sama. Menurut dia ya. Kemudian dari segi indikator RSI, dia juga melihat ada kesamaan dari segi pergerakan ya gitu. Dia membuat ada sebuah garis di sini yang kemudian kalau kalian lihat, ini dia sentuh dari bawah menjadikan resistance. Kemudian ketika kita break, oke, kita membuat satu fake out, kemudian kita naik ke atas. Di sini juga sama, kita pernah nge-retest atau menjadikan area garis ini sebagai resistance, kemudian kita break. Sekarang kita lagi tahap retest, kemungkinan membuat semacam fake out juga yang sama dengan di sini, dan kita akan breakout lagi ke atas. Tapi tentunya guys, kalau misalnya kita bicara soal sentimen dan juga keadaan ekonomi makro sekarang, sepertinya akan sangat sulit gitu ya untuk membayangkan bahwa altcoin season akan tiba-tiba terjadi sekarang. Tetapi who knows gitu ya, who knows. Karena ya selalu ya guys, altcoin season biasanya akan datang di saat-saat orang tidak expect gitu guys.
Dan sama, Bitcoin juga bakal rally biasanya di saat orang tidak expect. Karena kalau misalnya semua orang expect hal A yang akan terjadi, biasanya yang dikasih adalah B. Sebaliknya kalau misalnya semua orang expect B yang terjadi malah biasanya A. Gitu ya. Jadi ya kita harus keep in mind saja bahwa kita ada melihat semacam fractal pattern seperti ini, dan mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk kalian gitu ya, untuk menganalisa kembali planning yang sudah kalian buat, apakah sudah sesuai dan sudah bisa mengantisipasi kalau misalnya ternyata skenario yang disebutkan di sini terjadi, alias kita tidak lama lagi akan melihat semacam altcoin season. Yang tentunya diharapkan semua orang gitu ya, apalagi kalau kalian yang bukan Bitcoin maximalis ya, yang semuanya belinya altcoin, yang kalian harapkan satu-satunya terjadi sekarang adalah sebenarnya bukan Bitcoinnya naik, tapi altcoinnya yang naik gitu kan, yang ngeroket dan masuk ke altcoin season. Ya kita masih perlu melihat lah, mungkin untuk sekarang masih cukup jauh ya, cukup dini untuk mengatakan bahwa kita masuk ke altcoin season, belum ada tanda-tanda hal tersebut terjadi. Namun ya secara fraktal kita melihat ada semacam kemiripan. Dan di sini juga ada semacam indikator yang cukup menarik, disebutkan di sini adalah alt season indicator. Di mana di sini bisa melakukan perhitungan lah gitu ya, apakah sekarang kita berada di Bitcoin season atau kita berada di altcoin season. Dan untuk sekarang kita tentunya masih jauh ya daripada altcoin season. Kita masih jelas berada di Bitcoin season. Artinya apa? Semua orang sekarang masih berlindung di Bitcoin dan masih enggan gitu ya untuk masuk ke altcoin dan menciptakan altcoin season. Kita masih cukup jauh guys. Oke, jadi dari segi indikator untuk yang satu ini kita masih terlihat cukup jauh dari altcoin season. Berbeda dari yang dua tadi, secara fraktal kita memang melihat ada kemiripan dan sang analis mengatakan kita bisa jadi mengulang hal yang sama. Apakah menurut kalian kita akan melihat altcoin season untuk cycle kali ini? Atau menurut kalian altcoin seasonnya kemarin sudah terjadi? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, ini dari TechDev. Lagi-lagi kalau misalnya bicara soal TechDev ya kebanyakan dia bakalan kasih kita fraktal ya, atau kesamaan yang terjadi dari cycle-cycle sebelumnya dengan yang terjadi sekarang. Nah kali ini dia membahas soal Bitcoin versus Nasdaq gitu ya. Seperti yang kita ketahui juga ya, memang Nasdaq itu sangat terkorelasi ya dengan Bitcoin. Dan kalau misalnya kita perhatikan beberapa kali sebelumnya kita mendapati 67 bars gitu ya dari top hingga ke bottom sebelum pada akhirnya kita mendapati rally alias kurang lebih 469 hari. Namun ini baru terjadi dari tahun 2018 ya guys, baru 2 kali sebelumnya kita mendapati hal yang sama. 67 bars weekly alias kurang lebih 469 hari, di sini juga sama. Dari top hingga ke akhir koreksinya itu kurang lebih 67 bar atau 469 hari sebelum pada akhirnya kita kembali mendapati rally. Di sini juga kita rally. Dan kalau misalnya kita melihat untuk keadaan sekarang, kalau kita ukur dari top hingga ke 67 bars weekly nanti, maka kita kemungkinan akan mencapai angka tersebut kurang lebih akhir bulan Juni atau awal bulan Juli ya. Dan kalau misalnya mengulang hal yang sama, ya bisa jadi kita akan juga mendapati rally ke atas lagi. Tapi ini hanya menurut TechDev lah gitu ya. Semua hal yang disampaikan di sini guys, sekali lagi ini hanya tambahan informasi untuk kalian gitu ya. Kalau misalnya itu sesuai dengan planning kalian, ya mungkin bisa kalian jadikan tambahan info. Tapi kalau menurut kalian ini tidak berguna, ya sudah kalian abaikan saja gitu ya. Tugas saya di sini hanya menyampaikan informasi yang menurut saya bisa berguna untuk kalian, yang bisa jadi membantu kalian secara mental, dan ya itu yang saya lakukan gitu ya. So itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chart dan kita bakalan mulai dari US Dollar Currency Index. So far, kalau misalnya kalian perhatikan, US dollar melakukan hal yang sesuai dengan kita udah bahas di beberapa video sebelumnya. Dan persis ya, kita berhenti di area yang kemarin kita highlight. Nah, kalau kalian belum sempat nonton videonya, ini saya kasih cuplikannya dulu sedikit. Untuk short term, saya bisa melihat US dollar mengalami sedikit kenaikan lagi dari sini, gitu ya. Kalau kita andalkan juga atau tambahkan Fibonacci retracement dari sini, maka kita akan menemukan area yang krusial ada di sekitaran sini, 102,
sampai 102,7. Jadi ini areanya menurut saya. Yang bisa jadi provide some resistance. Jadi yang saya lihat sekarang terjadi ke US dollar adalah ini guys. Kita mendapati satu lagi wave ke atas dan kita mendapati drop untuk menuju ke trenannya di sini. Baru dari sini kita kemungkinan akan mendapati bounce lagi. Oke, ini adalah skenario yang paling ideal menurut saya terjadi di US dollar. Tapi tentunya tidak ideal untuk Bitcoin. Idealnya bagi Bitcoin adalah kalau kita mendapati retest ke resistance di sini, kemudian kita drop dan mampu breakdown dari tren ini. Ini adalah skenario ideal buat si Bitcoin, gitu ya. Nah, itu dia cuplikan videonya, guys. Sepertinya so far kita mengikuti persis dengan yang kita analisakan kemarin, di mana kita mendapati sedikit lagi penguatan ke atas menuju ke Fibo 0,382 dari swing high ke swing low di sini. Oke, sekaligus di sini juga merupakan area resistance harusnya. Oke, nah kita mendapatkan rejection dari sana. Namun tentunya kita tidak akan langsung strike menuju ke sini ya guys. Tentunya di pertengahan jalan kita bisa jadi akan mendapatkan semacam konsolidasi terlebih dahulu. Kalau kita mungkin zoom in ke time frame yang lebih kecil, ke 15 minute chart, mungkin kita akan revisit dulu ke sekitaran area di sini. Oke, di sini. Ya, di sini. Ini. Mungkin kita bisa revisit dulu ke area di sini sebelum pada akhirnya kita kembali drop dan kita bisa jadi akan menuju ke trend line-nya. Oke, so far kita masih on track dengan analisa yang kita kemarin lakukan. Kalau misalnya kita melihat US dollar kembali revisit ke area ini, oke, seperti yang sudah saya sampaikan juga, skenario paling ideal yang bisa terjadi ke US dollar adalah kalau kita rebound dari sini dan kemudian menciptakan high baru, gitu ya. Tapi itu tidak ideal untuk Bitcoin dan juga pasar saham, gitu ya. Yang pengen kita lihat sebagai investor crypto adalah tentunya bahwa kita mampu breakdown dari trend di sini. Dan ini akan bisa membuat Bitcoin at least ya mendapatkan semacam relief rally, mungkin bisa menuju ke area 40 ribuan. Gitu ya. Sebelum kalau kita misalnya melihat perkembangan lagi dari US dollar, apakah kita memang sudah mencapai top dan akan mengulangi hal yang sama dengan yang dua kali terjadi sebelumnya di sini, di mana kita mendapatkan drop yang cukup signifikan di sini. Kalau kali ini kita juga mendapati hal yang sama, maka ini juga bisa berarti Bitcoin kemungkinan juga akan menjemput lagi ke all time high yang baru. Dan saya tahu guys, kalau sekarang kita bicara Bitcoin ke all time high yang baru, pasti sebagian orang bakal mengatakan, wah kok ini halu gitu kok. Gitu kan? Lihatlah kok keadaan sekarang kok berbeda kok, ini itu, dan ini itu. Gitu ya. Ya itu saya juga ngerti guys, cuman kita sekarang bicaranya secara teknikal gitu ya. Saya nggak bicara dari perspektif keadaan ekonomi makro, saya nggak berbicara dari perspektif sentimen dan lain sebagainya. Kita bicara pure berdasarkan teknikal gitu ya. Kalau misalnya kita mendapati hal yang sama terjadi di sini, maka itu bisa menjadi potensial Bitcoin akan kembali ke all time high yang baru. Ingat sekali lagi guys, ingat ya, kita tidak akan pernah tahu bottom dari sebuah bear market itu sebelah mana gitu ya. Yang bisa kita lakukan hanya analisa. Yang kedua, kalian harus juga siap dengan segala senario yang bisa terjadi. Apa senario yang bisa terjadi? Kemarin kita bahas ada 3. Pertama, kita sudah menemukan bottom di 25.000 dan kita akan building lagi momentum untuk menjemput ke bull market yang baru. Itu skenario yang pertama, kita udah ketemu dengan bottom. Skenario kedua, kita belum ketemu bottomnya, cuma kita sudah dekat dengan bottom bear market kali ini. Mungkin baru menuju ke 20.000, 18, 19, baru kita udah menemukan bottom. Atau yang lebih ekstrimnya lagi, yang menurut sebagian orang bisa terjadi juga, bahwa kita akan masuk ke bear market yang berbeda dengan cycle-cycle sebelumnya. Menurut mereka akan lebih parah kali ini, dan bisa jadi akan membuat Bitcoin drop hingga 10.000 bahkan 8.000. Oke? Ketiga senario tersebut masih mempunyai probability bisa terjadi. Dan kalian wajib sebagai seorang investor untuk siap menghadapi apabila salah satu dari 3 senario tersebut terjadi. Nah, kalau misalnya kita bahas secara teknikal, kalau yang tadi saya sebutkan itu terjadi, maka kemungkinan besar skenario pertama lah yang terjadi, di mana kita sudah menemukan bottom dan kita akan membuat cycle baru ke atas. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mendapati bounce, seperti yang tadi saya sampaikan, skenario idealnya untuk US dollar gitu ya, kita mendapati bounce dari sini, kemudian membentuk high yang baru, maka bisa jadi skenario 2 yang terjadi atau ketiga. Skenario kedua ya berarti kita belum menemukan bottom tapi sudah dekat dengan bottomnya. Gitu ya. Tidak ada satu orang pun yang mampu menggaransi guys. Skenario mana yang terjadi nggak ada yang tahu. Masing-masing hanya mempunyai keyakinannya sendiri, prediksinya masing-masing, dan ya tidak ada yang salah dengan itu. Berbeda pendapat itu wajar gitu guys. Oke? So,
itu adalah dari US dollar. Kita coba lihat ke chartnya Bitcoin sekarang. Dan so far, kita melihat Bitcoin masih mencoba untuk recover ya dari sell off yang kemarin terjadi. Dan sekarang menurut saya Bitcoin berada di titik yang cukup krusial gitu guys. Pertama pengen saya sampaikan dulu bahwa untuk sementara kita melihat pergerakan naik Bitcoin ini terlihat cukup korektif gitu ya. Yang tentunya kita tidak terlalu ideal untuk para bulls gitu. Karena kita melihat kenaikannya tidak terlalu impulsif. Oke, tidak impulsif seperti ini, tapi korektif. Yang cenderung tentunya kita bisa mengatakan momentumnya tidak terlalu kuat ke atas atau cenderung hanya merupakan koreksi. Dan kali ini kita melihat lagi Bitcoin kembali retest ke area major resistance sebelumnya yang harusnya kemarin merupakan support namun kita langsung jebol gitu ya. Dan sekarang kita kembali ke area 30.600-an yang harusnya sekarang akan kembali menjadi area resistance. Gitu ya. Dan kalau misalnya kita mendapatkan rejection dari sini, maka tentunya target utamanya adalah kita akan kembali revisit ke trend line-nya. Oke, kalau ini mampu ditembus, maka ini adalah pertanda bahwa kemungkinan kita akan kembali mendapati Bitcoin nge-retest ke sekitaran area lower low di sini. Oke. Sekali lagi, kalau saya pribadi, saya lebih akan memilih untuk menunggu Bitcoin untuk break di bawah trend ini sekaligus sudah break di bawah area di sini. Di sekitaran 28.600-an. Kenapa? Kalau kita break di bawah area itu berarti kita sekaligus break dari trend line dan juga break dari area major support gitu ya. Dan dari situ kita kemungkinan tidak akan lagi mendapati halangan untuk Bitcoin mampu reach ke area lower low sebelumnya di sini. Oke. Itu adalah skenario bearishnya tentunya. Tapi kalau untuk skenario bullishnya adalah apabila kita mampu break di atas area ini lagi. Oke. Kemudian kita mendapati semacam konsolidasi di atas ini, membuat semacam pattern bullish continuation. Ini udah pernah kita bahas juga di video kemarin. Maka ini adalah sebuah buy setup bagi saya. Dan saya siap dengan segala senarionya. Artinya kalau misalnya ini hanya sebuah koreksi dan kita kembali down, ya saya paling hanya loss kecil gitu. Tapi bagi saya pribadi, saya siap untuk menerima resiko tersebut. Dan saya akan ambil setup ini apabila memang saya dikasih sebuah setup yang jelas gitu ya, dimana kita breakout di atas resistance ini lagi, kemudian kita dikasih pattern bullish continuation, atau ideal lagi kita sekaligus retest ke area di sini lagi untuk menjadikan dia sebagai support, dan dari sini kita akan rally lagi menuju ke sekitaran minimal ya, kalau kita lihat ke sekitaran area 33.000. Ini adalah area yang pertama akan di visit oleh Bitcoin kalau kita mampu break lagi di atas ini. Oke, dan kalau ini mampu di break lagi, maka nextnya mungkin ada 35 sampai 36. Oke, ini adalah areanya. 34 sampai 36 adalah area yang kemarin kita sampaikan, area yang sangat krusial untuk kita pantau gitu ya, kalaupun kita mampu kembali naik ke atas area ini. Oke, so saya rasa itu cukup jelas ya penjelasannya guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan ingat, dalam kondisi market seperti ini, tetap aware gitu ya, jangan sampai kalian over leverage dalam keadaan apapun, seyakin apapun kalian terhadap setup kalian, jangan sampai kalian meninggalkan stop loss dan juga meninggalkan risk management. Itu aja, oke? Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.